Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba sharing-sharing kembali seputar perikanan ya. Biasa setiap pagi kita jangan lupa ngeteh dulu ya. Nah, kali ini kita coba teh dari Teh 63, teh kesehatan, teh melati. Ini luar biasa, nikmat banget pokoknya. Rasa tehnya creamy, terus manisnya itu alami banget gitu ya, dari pucuk daun teh langsung ya. Kita coba dulu ya. Seger banget ya. Jadi teh itu yang sering kita konsumsi kalau misalkan membeli teh tubruk ya. Teh tubruk itu belum tentu dari pucuk daun tehnya. Nah, kalau kita cek teh 63 ini ya, itu benar-benar dari daun pucuk daun tehnya ya. Pucuk paling atas ya, pucuk-pucuk. Nah itu, nah ini tehnya tuh ya. Jadi ini di press pucuk-pucuk tehnya tuh ya, ini di press. Nah sehingga nanti jadi seperti ini. Jadi kalau udah kena air itu langsung, nah pucuk daun tehnya langsung. Nah kalau kita cek tuh ya, bisa kelihatan nggak? Nah itu tuh daun tehnya langsung. Nah, kita ambil ya. Tuh, benar-benar pucuk daun tehnya ya. Ini yang di press tadi, mungkin pakai mesin khusus ya. Ini luar biasa. Harum ya, harum. Dan ini bisa digunakan 3-4 kali ya. Luar biasa, nikmat banget pokoknya. Nah, kalau kita lihat dari komposisinya, ini memang untuk teh kesehatan ya pada intinya. Untuk mengurangi resiko diabetes. Ya, itu sangat nikmat banget. Dan pastinya ke badan kita juga jadi lebih enteng ya. Apalagi kita biasalah konsumsi berbagai macam makanan beresiko diabetes dan lainnya, tapi dengan ikhtiar kita coba minum teh setiap pagi, insya Allah ya, seperti itu. Nah kali ini kita akan coba sharing kembali seputar bidang perikanan. Kali ini bagaimana sih perawatan di budidaya ikan nila. Nah kebetulan di Umah Tani selain ada budidaya ikan nila, ada greenhouse melon, terus juga kita ada P4S. Nah, kita juga ada seblak prasmanan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau datang ke Umah Tani, itu selain kita nanti bisa melihat edukasi yang ada di sini, nah teman-teman juga bisa sambil menikmati seblak prasmanan Ceais ya. Insya Allah rasanya mantap pokoknya, dengan bumbu rempah-rempah alami ya. Jadi teman-teman bisa langsung sambil menikmati Umah Tani dan juga menikmati seblak prasmanan seperti itu. Lokasi kita ada di Curug, Kota Serang. Jadi buat teman-teman wilayah Kota Serang dan sekitarnya, kalau sebelah sana itu ada Petir Cikesal, sebelah sana Keragilan dan lainnya. Di sebelah selatan sananya lagi ada Pandeglang, ada Baros dan wilayah sekitarnya. Itu bisa langsung datang ke sini sambil melihat yang ada di Umah Tani, mulai dari perikanan, ada juga maggot, ada melon, ada anggur, sayuran hidroponik ya, aquaponik juga ada. Itu sambil bisa nyeblak ya. Nah sebelum aktivitas kita biasanya setiap pagi itu menikmati teh terlebih dahulu. Mantap, apalagi masih kondisinya hangat ya, itu seger ke badan. Nah setelah itu baru kita mulai aktivitas untuk memberikan pakan. Nah sebenarnya yang di video sebelumnya juga sudah kita sampaikan ya, bahwa memang banyak beredar merek dan protein dari si pakan budidaya. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari di beberapa jurnal ya, ikan nila itu sebenarnya membutuhkan protein berapa banyak gitu ya. Kalau dilihat beberapa jurnal itu minimal di 26 ya kalau nggak salah ya, Kang Supri ya, kalau nggak salah di 26. Oh ya, yang videoin ini Kang Supri seperti biasa ya, itu minimal proteinnya di 25%, 26 kalau nggak salah, 26% ya. Jadi beda dengan ikan lele ya. Kalau ikan lele itu butuh protein yang sangat tinggi, mungkin di atas 30% ya. Nah kalau ikan nila sebenarnya tidak perlu terlalu tinggi ya, tapi ya biasanya ikan dengan protein rendah itu ya,
kadar minyak yang ada di peletnya ini itu sangat tinggi ya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan dari si air ini cepat keruh. Nah, itu resikonya. Memang harga peletnya itu lebih murah, tapi ya bisa mengakibatkan beresiko dengan kadar air yang agak sedikit berminyak ya. Artinya ya cepat kotor lah bahasa kitanya ya, seperti itu. Nah, kalau kita gunakan dengan pelet yang harga yang memang harga pelet saat ini luar biasa melonjak ya, akibat perang Irak, perang apa kemarin di itu ya, perang Iran, luar biasa itu efeknya kemana-mana ya. Nah, tapi dengan kita tetap konsisten merawat ikan ini ya, insya Allah dari segi perawatan air juga ya, kebetulan kita gunakan sistemnya ini sistem RAS ya. Nah, bisa dilihat ya kondisi air ini, walaupun sudah lumayan cukup lama airnya tetap bersih ya, bisa dicek ya Bang Supri. Nah, ikannya sehat, ikannya airnya terjaga dengan baik, pastinya semua dalam kondisi sehat ya. Nah, ini kondisi ikan yang sudah kita sortir, kemarin sudah kita panen ikan sebanyak sekitar mungkin 50 kilo lebih lah ya, 50 kilo lebih. Nah, sisanya ini yang masih kecil-kecil kita panen kemarin, disortir usia sekitar 3,5 bulan, sekitar 3,5 bulan. Nah, ini akan kita sortir, kita tunggu sekitar setengah bulan atau 1 bulan lagi, insya Allah ukurannya bisa 1,4 kilo lagi, seperti itu ya. Nah, kebetulan kemarin ini juga bagian sebelah sini sudah kita panen. Ini sedang kita jeda dulu. Kenapa? Karena supaya nanti ritme panen kita bisa setiap 2 minggu sekali panen ya. Karena memang kapasitas kolam kita hanya baru di bagian sini 4, di sana 4, di sana 8, 9, 10, 11. Baru 11 kolam ukuran diameter 2. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kecil-kecilnya ini sekitar 10 drum, tapi ini untuk skala kecil saja ya gitu. Nah, biasa dalam perawatan budidaya ikan nila itu ya, khususnya di budidaya sistem RAS. Nah, seperti ini ya. Itu kita tiap pagi selalu memberikan pakan, menikmati kehidupan ya. Jadi buat teman-teman atau khususnya para pensiunan, ini sangat relate banget dan nikmat banget ya melihat peliharaan kita makan dengan lahap ya. Nah, kelebihan dari sistem RAS ini adalah memang kondisi air ya. Tuh, bisa dicek, bening banget ya. Bening banget. Padahal ini usianya kurang lebih udah hampir 1 bulan ya airnya. Tapi ini tetap bening, jernih tuh. Ya. Itu kelebihannya, dan tidak berbau sama sekali ya. Jadi kita juga menikmatinya dengan rasa kebanggaan ya, menikmati ya beginilah. Apalagi sih nikmat mana yang kalian dustakan, seperti itu ya. Mumpung usia masih muda. Nah, ini buat teman-teman generasi muda juga, jangan sampai generasi muda habis waktunya untuk hal-hal yang tidak begitu penting ya. Maka dari itu ya, mulai dari sekarang yang ingin berwirausaha, yang ingin membangun kolam sistem RAS seperti ini, bisa kontak ke nomor 0813 883 4554. Nah, kebetulan kami menyediakan instalasi budidaya ikan nila, mau sistem bioflok mau sistem RAS ya. Tapi ya itu pilihannya dikembalikan ke masing-masingnya. Teman-teman mau lebih senang bioflok, insya Allah kita siap. Nah, yang didapatkan apa sih sebenarnya? Nah, ini 4 kolam besar, itu filter sejumlah 6, dan juga perlengkapan dan instalasi pipanya. Pemipaannya bisa dicek ya, instalasi pemipaan itu sudah lengkap semua ya. Jadi dengan nanti paket yang kita miliki itu, teman-teman tinggal langsung budidaya ya. Nanti kita akan coba bimbing sampai masa 1 kali panen ya. Nah, bisa dicek ya ikannya, wah luar biasa. Ini kebetulan kapasitas kita sedang gunakan sebanyak 350 ekor ya. 350 ekor. Biasanya kita tebar sekitar 500 ekor biasanya. Cuman memang
untuk meminimalisir pakan juga ya, supaya ikan juga lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat itu, maka kita kurangi kapasitasnya sebanyak 350 ya. Yang penting ikannya jangan ada yang sampai mati, pakan terjaga dengan baik ya, insya Allah gitu. Nah sebenarnya cukup simpel ya yang kita lakukan dalam budidaya ikan nila sistem ras ini. Jadi kita setiap pagi cukup memberikan pakan dan sore hari ya, jadi sehari cukup 2 kali. Nah dengan demikian waktu kita dalam berbudidaya itu lebih simpel ya. Nah yang kita lakukan juga hanya seperti ini, merawat kotoran ya, membuang kotoran yang ada di filter chambernya. Nah ini tadi sudah kita buang, jadi bagian ini saja yang kita akan coba rawat. Nah, jadi kotoran itu akan langsung masuk ke dalam chamber free filter ini. Nah jadi kotorannya cukup kita serok seperti ini, jadi air tidak perlu kita kuras, dan air di chambernya saja bisa dilihat sangat bening ya, sangat bersih. Ini kalau 1 hari saja ikan sudah kita berikan pakan, terus tidak ada chamber pembersih seperti ini, wah itu dijamin sudah butak dan berbau ya, baunya menyengat, agak menyengat seperti itu. Tapi dengan memanfaatkan sistem ras ini ya, itu kita bisa rawat dengan sesuka hati, dengan nikmat gitu ya rasanya, jadi tidak ada bau sama sekali. Nah bagi teman-teman itu silahkan, ada banyak metode budidaya ikan juga ya, silahkan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Saya tidak menyarankan juga harus sistem ras, harus bioflok atau apapun itu. Nikmati apa yang teman-teman ingin coba nikmati saja ya. Lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan, dan kerjakan apa yang bisa dikerjakan saja ya. Kalau saya menikmati dengan sistem ini karena simple, terus juga tidak ribet, dan pastinya bisa dinikmati, bisa kita lihat gerak-gerik ikannya ya. Itu sangat lincah ya, bisa di sana. Jadi sambil menikmati, sambil kita rawat, terus ikannya sudah besar ya kita nikmati daging ikannya seperti itu ya, sangat simpel lah ya. Nah sebenarnya yang membuat ikan ini selalu sehat, tidak berbau ya, karena memang filternya itu kita atur dengan sebaik mungkin ya, karena banyak filter chamber, yang filter mekanis, filter biologis ya, itu juga ada semua, ada pH buffernya, sehingga air itu terus terkontrol dengan baik seperti itu ya. Air terkontrol dengan baik, ditambah dengan ada coldness ini ya, membantu untuk ini adalah filter biologisnya ya. Airnya sangat segar sekali. Nah ini chamber ini memanfaatkan bakteri-bakteri baik untuk bisa melawan bakteri jahat yang ada di kolam ikan ini ya. Jadi dengan memanfaatkan sistem coldness, dengan memanfaatkan coldness ini, terus kita aktifkan probiotiknya ya. Ini kita gunakan cukup dengan namanya mana tuh ya, probiotiknya. Nanti saya akan coba berikan probiotiknya. Jadi cukup itu saja. Memang banyak metode sistem ras juga yang mengaktifkan probiotiknya, itu seperti apa, itu banyak cara-caranya. Mungkin teman-teman bisa lihat di para YouTube yang lain ya, para konten kreator yang lain. Nah kalau kita cukup menggunakan ini saja, probiotik. Nanti mana ya, mana probiotiknya, nanti kita akan coba ambil. Ayo, sambil kita melihat bagaimana sih kondisi yang ada di sini. Nah bakteri starter yang kita gunakan itu cukup memanfaatkan mana ini ya. Nah ini sebentar, sel multi dari Boster. Nah ini cukup ini ya. Kita sih baru pakai beberapa kali saja ya gitu, tidak terlalu banyak sih. Paling starter di awal itu kemarin berapa botol ya Kang Supri ya, cukup ya, tidak terlalu banyak lah gitu ya.
Jadi lumayan simple ya sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mau coba ya silahkan. Ya kalau kita sih alhamdulillah dengan memanfaatkan booster cell multi ini ya, untuk bisa kita simpan, kita berikan nutrisinya di dalam filter biologis ini yang di dalamnya itu ada Calnes. Itu cukup kita berikan 5 tutup botol per chambernya ya. Itu kita tutup berikan itu biar bakteri baiknya itu hidup terlebih dahulu di sini, barulah nanti bisa kita gunakan. Nah, penggunaan M4 juga kita tidak terlalu sering ya sebenarnya. Nah, ini hanya beberapa untuk bisa mengaktifkan mikroorganisme Lactobacillus yang ada. Intinya adalah untuk bisa apa ya namanya, kotoran ikan itu bisa dikembangkan oleh mikroorganisme yang baik ada di sini, seperti itu ya. Nah, itu biasanya kita berikan di chamber free filter sini. Jadi nanti free filter kita berikan juga sebanyak sekitar 2 tutup botol lah. 2 tutup botol, nanti dia akan mengendap di bagian filter mekanisnya ya, seperti ini ya, di filter mekanisnya nanti dia mengendap. Nah, dari endapan itulah ya membantu merubah ya dari mikroorganisme yang terkandung dalam ini. Itu fungsinya adalah memperbaiki mutu air ya, mengurai bahan-bahan sisa pakan, mengurai ya mana senyawa organik yang bermanfaat, akhirnya terurai dan dibantu oleh sel multi booster ini ya. Jadi buat teman-teman yang kebingungan belinya di mana, nanti saya akan coba share di deskripsi dari konten ini ya. Seperti itu. Ini kita benar-benar hanya ini saja yang kita gunakan, dan ini tidak terlalu banyak yang kita gunakan. Jadi cukup simpel ya sebenarnya perawatan dengan sistem RAS ini. Tidak terlalu banyak probiotik yang kita gunakan, karena sempat kita setiap hari kita gunakan M4 ya. Itu akhirnya terlalu coklat ya. Probiotiknya mungkin terlalu banyak. Akhirnya ya tidak terlalu bagus juga sebenarnya ya. Jadi yang sedang-sedang sajalah kita manfaatkan, ketika misalkan per 2 minggu sekali, ini per 1 bulan atau per 2 minggu juga bisa, seperti itu. Hanya itu saja sih yang kita lakukan. Ini sudah hampir 1 bulan kita belum nambah ini ya Kang Supri ya, belum kita tambahkan booster lagi gitu. Jadi masih tergolong lumayan aman, dan airnya juga tidak berbau ya sampai saat ini. Sedangkan pakan ini luar biasa. Nah, yang paling penting adalah kita membersihkan ini ya, kotoran yang mengendap tadi harus kita sering. Kenapa? Karena memang sengaja kita buat di bagian penyaring di free filter ini jaring-jaringnya itu agak sedikit rapat ya, sama seperti jaring ini ya. Kenapa? Supaya benar-benar kotoran yang pertama datang ke chamber ini itu langsung tersaring seperti ini. Nah, kayak tadi kan baru kita bersihin sudah muncul lagi ya tuh kotorannya. Nah, itu sih. Nah, biasanya ini kita bersihkan karena kebetulan ada ABK yang hadir di sini, ada Kang Supri. Jadi minimal di 1 hari 3 kali kita bersihkan, pagi, siang, sore. Tapi kalau memang kondisinya lagi tidak baik-baik saja atau pakannya lagi banyak ya bisa lebih dari itu. Mungkin itu yang bisa kita share pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton, setia melihat kondisi perkembangan kami. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian dan juga perikanan. Bagi teman-teman yang ingin berbudidaya sistem RAS, bingung cara membuatnya, instalasinya, kontak ke nomor 0813 883 4554. Insya Allah kita akan siap membangun instalasi budidaya sistem RAS hidroponik. Sistem RAS hidroponik lagi. Sistem RAS budidaya ikan nila ya. Sebenarnya budidaya RAS ini bisa digunakan di berbagai macam ikan ya. Tapi kita kali ini diperuntukkan untuk ikan nila seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.